Bab 1.4, Pemuda dengan Mata Roh. Gadis itu berlari ke arah Huo Yuhao dengan semangat tinggi. Ekspresi serakah dan lapar muncul di wajahnya saat dia berkata, "Adik laki-laki, apakah kamu menjual ikan bakar ini? Baunya sangat enak. Bagaimana Anda membuatnya?" Bukan karena Huo Yuhao belum pernah melihat gadis cantik sebelumnya. Ketika dia berada di Dux Mansion, banyak gadis pelayan yang sangat cantik, namun tidak satupun dari mereka yang pernah sedekat gadis di depannya sebelumnya. Selain itu, tidak ada gadis di Dux Mansion yang sebanding dengan gadis di depannya. Dia bukan kecantikan mutlak yang sempurna-sempurna, tapi dia memiliki semacam temperamen yang luar biasa. Wajah Huo Yuhao menjadi agak merah saat dia menjawab, "Aku akan mentraktir kalian berdua makan." Gadis itu terkekeh sebagai jawaban. "Adik laki-laki, kamu bahkan menjadi malu. Kalau begitu, aku tidak akan sopan." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil ikan bakar yang telah dilewati Huo Yuhao. Dia sepertinya tidak peduli dengan penampilannya saat dia dengan hati-hati memakan ikan bakarnya, lalu berteriak keras, "Panas!" Pada saat itu, pemuda yang mengikuti gadis itu berjalan mendekat. Dia memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan menyapa Huo Yuhao. Kemudian dia berkata kepada gadis itu, "Xiao Ya, adik laki-laki ini bahkan belum makan, namun kamu sudah mulai makan." Mata indah Xiao Ya melebar saat dia dengan marah menjawab, "Kamu baru saja memanggilku apa?" Pemuda itu segera mengangkat tangannya menyerah, "Baik, Guru Xiao Ya, itu seharusnya baik-baik saja, kan?" Xiao Ya menatapnya dengan dingin dan berkata, "Begitulah seharusnya. Anda harus memperhatikan status Anda." Meskipun dia tidak setua itu, tatapannya dipenuhi dengan tampilan yang menawan. Pemuda yang melihat tidak bisa membantu tetapi ekspresinya menjadi kosong. Huo Yuhao, yang berada di samping, tidak berani terus mencari. Dia memberikan ikan lain yang dia panggang kepada pemuda itu dan berkata, "Kakak, ini untukmu." Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Tuan-tuan tidak boleh mengambil barang-barang baik milik orang lain." "Adik kecil, kamu masih belum makan. Apakah Anda menangkap ikan ini di sungai?" Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Itu tidak masalah, aku masih bisa memanggang lebih banyak." Sementara dia berbicara, dia menyerahkan ikan bakar kepada pemuda itu. Kemudian, dia dengan terampil mengambil dua ikan yang dia sisihkan, sehingga dia bisa memanggangnya di rak kayu. Pemuda itu dengan lembut tersenyum dan berkata, "Saya Bei Bei dan dia Tang Ya." "Adik kecil, siapa namamu?" "Saya Huo Yuhao." Dia menjawab sambil hati-hati memanggang ikan. Selama perjalanannya, dia bertemu banyak pelancong saat tidur di luar ruangan, dan juga menerima banyak bantuan dari mereka. Karena itu, dia tidak ragu untuk memberi Tang Ya salah satu ikan yang dia panggang ketika dia bertanya. Beberapa hari terakhir telah mengajarinya fakta bahwa orang harus saling membantu satu sama lain saat mereka berada di luar ruangan. Bei Bei duduk di sebelah Tang Ya. Cara dia makan ikan bakar jauh lebih anggun daripada Tang Ya. Paling tidak, tangannya tidak sepenuhnya ternoda minyak. Pada saat Huo Yuhao selesai memanggang ikan kedua, Tang Ya sudah tidak sabar menunggu. Di bawah tatapan tak berdaya Bei Bei, dia menyambar ikan panggang lagi. Namun, Bei Bei tidak mau makan ikan lain, jadi dia memberi isyarat agar Huo Yuhao makan dulu. Huo Yuhao sudah lapar, jadi dia makan ikan lainnya sambil terus memanggang lebih banyak. Meskipun bumbu yang digunakan pada ikan bakar hanya garam dan kemangi ungu, rasa ikan bakarnya sangat lezat. Dan meskipun ke-10 ikan itu tidak terlalu besar, ukuran mereka bersama-sama masih cukup besar. Semua ikan dimakan oleh ketiganya. "Ini terlalu enak. Saya belum pernah makan ikan bakar yang begitu lezat sebelumnya. Adik laki-laki Huo Yuhao, bagaimana kalau aku mempekerjakanmu sebagai koki, oke?" Tang Ya berbaring di rumput, dan meregangkan tubuh dengan puas. Lekuk tubuhnya benar-benar terbuka, tapi dia sepertinya tidak keberatan sama sekali. Bei Bei menggaruk kepalanya sambil menatapnya, tapi tidak melakukan apa-apa. "Apakah kamu punya uang, Guru Xiao Ya?" Bei Bei bertanya, memercikkan air dingin pada idenya. Aku akan punya uang di masa depan." Tang Ya sedikit malu saat dia duduk. Dia memelototi Bei Bei,
tampaknya tidak senang padanya karena merusak rencananya. Huo Yuhao berdiri dan berkata, "Kakak Bei, Kakak Tang, aku harus pergi dulu." Bei Bei berkata, "Adik kecil Huo, ini adalah pedesaan yang terpencil, dan tidak terlalu jauh dari hutan bintang besar Do di mana jiwa binatang berkeliaran. Hanya di mana Anda berniat untuk pergi." Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, lalu meraih pakaiannya yang sudah kering dari dahan pohon. Dia tersenyum dan melambaikan tangan kepada keduanya setelah dia mengemas pakaiannya ke dalam tasnya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi di bawah tatapan Tang Ya yang sedikit heran. Dia tidak mungkin benar-benar ingin pergi ke hutan bintang besar Do, kan? Tang Ya menatap punggung Huo Yuhao yang menyusut saat dia merenung. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak yakin. Samar-samar aku bisa merasakan bahwa dia memiliki kekuatan jiwa, tapi itu sangat lemah. Sepertinya dia juga sendirian. Ini benar-benar agak aneh." Tang Ya menjulurkan lidahnya dan berkata, "Karena dia memiliki kekuatan jiwa, mengapa kita tidak merekrutnya ke dalam sekte Tang kita?" Bei Bei dengan sedih menjawab, "Kamu tidak mungkin ingin merekrut seseorang ke dalam sekte, hanya karena mereka memasakkanmu ikan yang lesat." Wajah Tang Ya memerah ketika niatnya diketahui, dan dia menjulurkan lidahnya ke Bei Bei. Bei Bei berkata, "Adik laki-laki Huo ini pasti telah mengalami sesuatu dalam hidupnya. Saya dapat melihat bahwa kedewasaannya melebihi teman-temannya dari tatapannya saja. Namun, saya tidak tahu seperti apa bakatnya." Ekspresi bahagia terpancar di wajah Tang Ya saat dia menjawab, "Karena kamu mengatakannya seperti ini, apakah itu berarti kamu sudah setuju?" Bei Bei tersenyum pahit, "Pemimpin sekte dari sekte Tang yang agung, Nona Tang. Sebelum Anda menerima saya sebagai murid, sekte Tang hanya memiliki Anda, dan Anda sendiri, sebagai pemimpinnya. Karena itu, karena ambisi Anda adalah untuk memperkuat sekte Tang, wajar saja jika kami merekrut orang yang cocok." Adik laki-laki Huo ini terlihat seperti orang yang agak stabil dan tenang. Jika bakatnya lumayan, dia adalah pilihan yang cocok. Dan dari pakaian yang dia kenakan, keadaan keluarganya seharusnya tidak terlalu bagus. Dengan demikian, sekte Tang kami dapat merekrut murid semacam ini sekarang. Petik 2. Tang Ya menatap Bei Bei dengan tatapan sedikit penasaran saat dia berkata, "Kamu sebenarnya cukup licik." "Aku tidak bisa mengatakan itu sama sekali." Bei Bei berdiri dan membersihkan debu dari pakaiannya saat dia menjawab, "Ini hanya disebut cerdik, tapi memanggilku bijaksana juga tidak apa-apa. Ayo pergi. Karena kita sudah makan begitu banyak ikan bakarnya, kita setidaknya harus melindunginya untuk sebagian dari perjalanannya, untuk berjaga-jaga jika dia dalam bahaya ketika dia bertemu dengan beberapa Soul Beast, tidak peduli apakah kita merekrutnya ke dalam sekte Tang atau tidak bukan." Tang Ya juga berdiri dan terkikik. "Kamu memang cukup pintar kali ini, karena pikiranmu sebenarnya identik denganku. Ayo pergi setelah aku bersih-bersih sedikit." Huo Yuhao secara alami tidak menyadari pertobatan antara Bei Bei dan Tang Ya. Dia awalnya berencana untuk membawa beberapa ikan panggang bersamanya, tetapi rencana itu tidak dapat direalisasikan, karena dia tidak ingin mengekspos identitasnya sebagai Soul Scholar, itulah sebabnya dia tidak menangkap ikan lagi. Ibunya telah mengajarinya untuk berbicara dengan reservasi ketika berhadapan dengan orang asing. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Bei Bei dan Tang Ya, dia masih memutuskan untuk berpisah dari mereka setelah dia selesai makan. Meskipun Huo Yuhao masih muda, dia masih memikirkan banyak hal. Dia tahu bahwa Tang Ya dan Bei Bei bukan orang biasa. Bei Bei telah mengatakan bahwa ini adalah pedesaan yang terpencil, namun mereka berdua bahkan tidak membawa tas apapun. Karena itu, dia percaya bahwa akan lebih baik baginya untuk berpisah dari keduanya. Setelah makan, dia sudah pulih dari kelelahan sebelumnya. Dia menandai posisi sungai kecil di petanya. Siapa tahu, dia mungkin akan berguna ketika dia kembali. Setelah berjalan ke depan untuk waktu yang singkat, sebuah papan nama kayu di pinggir jalan menarik perhatiannya. "Kamu akan memasuki wilayah hutan bintang besar Do dalam 50 meter. Ada Soul Beast berkeliaran, jadi harap berhati-hati." Benar saja, dia tidak tersesat. Dia akhirnya akan mencapai tujuannya. Selain perasaan senangnya saat ini,
Huo Yuhao juga merasakan sedikit kegugupan. Dia menyentuh belati macan putih di punggung bawahnya dan menekan kegelisahan di hatinya. Kemudian, dia mengambil langkah tegas saat dia maju ke depan. Menjadi master jiwa adalah satu-satunya jalan keluar baginya. Ini adalah keyakinan yang dia pegang di dalam hatinya, dan dia tidak pernah menyesali keputusannya. Udara berangsur-angsur menjadi dingin dan menyegarkan, dan perasaan yang luar biasa serius tampaknya ada di dalamnya. Hutan bintang besar Dou seperti binatang jiwa yang mulutnya terbuka lebar untuk makhluk muda. Dia akan memiliki kesempatan, atau ditelan. Bab 2.1, Cacing Es Sky Dream. Bagaimanapun, Huo Yuhao masih muda. Setelah hanya sesaat heran dan gugup, suasana hatinya berubah menjadi kegembiraan. Dia akhirnya tiba di tujuannya setelah berhari-hari bepergian. Ketika dia berpikir untuk mendapatkan cincin jiwa untuk dirinya sendiri, sehingga dia benar-benar bisa menjadi master jiwa, dia merasakan darahnya mendidih. Meskipun dia baru berusia 11 tahun, dia sudah berkultivasi dengan pahit selama lebih dari 5 tahun, hanya demi hari ini. Dalam keadaan bersemangat, dia tanpa sadar meningkatkan kecepatan langkahnya. Kecepatan kemajuannya menuju hutan bintang besar Dou juga sedikit meningkat. Perasaan yang agak aneh tiba-tiba muncul di benaknya saat dia maju ke depan. Huo Yuhao kemudian merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk di matanya, menyebabkan dia secara tidak sadar memindahkan kekuatan jiwa ke mata rohnya. Aliran udara yang lemah berputar di sekitar mata Huo Yuhao, dan dia sepertinya melihat bayangan melintas di sisi kiri jalan di depannya. Sebagai jiwa bela diri bermutasi tipe spiritual yang sangat langka, mata rohnya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk merasakan bahaya. Perasaan krisis langsung yang dirasakan Huo Yuhao menyebabkan indranya segera menajam. Dia dengan cepat menurunkan tubuhnya ke kiri, dan menggunakan tangan kanannya untuk dengan cepat menghunus belati macan putih dari pinggangnya. Sesosok hitam melintas melewati area yang sebelumnya dia kunjungi. Area di mana ia menerkam hampir dalam jangkauan Huo Yuhao, yang segera memungkinkannya untuk melihat dengan jelas apa itu. Itu adalah babon yang tingginya kira-kira 1 meter. Tubuhnya ditutupi bulu coklat muda, dan matanya berwarna coklat. Ia memiliki 2 lengan yang anehnya panjang, dan kuku yang tajam di cakarnya. Gigi taringnya terlihat dari bibirnya, dan cahaya buas terlihat di matanya. Itu segera mengeluarkan raungan rendah ke arah Huo Yuhao karena gagal mengenainya. Kemudian dengan kuat menginjak kaki belakangnya, sekali lagi menerkam ke arah Huo Yuhao. Meskipun mata rohnya tidak memiliki cincin jiwa yang akomodatif, kemampuan dasarnya masih cukup bagus. Setelah dia menuangkan kekuatan jiwanya ke matanya, gerakan babon yang menerkam menjadi jauh lebih lambat di matanya. Huo Yuhao, yang sebelumnya jatuh ke tanah, dengan cepat berguling ke kanan. Dia kemudian melompat dan jatuh beberapa langkah ke belakang, sambil secara bersamaan mengangkat belati macan putih di depannya. Suara jelas dari detak jantungnya yang gugup bergema, dan napasnya jelas menjadi tergesa-gesa. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa dia menghadapi serangan binatang buas. Telapak tangan yang dia gunakan untuk memegang belati macan putih sudah berkeringat, dan ekspresinya juga menjadi agak kosong, karena dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Setelah babon melewatkan 2 serangan berturut-turut, ia tampak marah. Tubuh bagian atasnya terangkat, dan menggunakan tinjunya untuk memukul dadanya dengan kuat, mengeluarkan raungan. Pada saat yang sama, tiba-tiba membuka mulutnya ke arah Huo Yuhao. Itu segera memuntahkan bola cahaya putih, yang langsung menuju Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao tidak memiliki pengalaman, dia masih bisa melihat bahwa lawannya sekarang adalah Soul Beast. Masih ada jarak tertentu antara tempat dia berada dan hutan bintang besar Dou. Itulah alasan mengapa dia tidak siap sama sekali. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, sangat mungkin dia akan mengalami nasib buruk jika dia terkena bola cahaya putih itu. Pada saat itu, pikiran Huo Yuhao sudah kosong. Bola cahaya putih tidak tampak terlalu cepat ketika dia melihatnya melalui mata rohnya, tetapi pada kenyataannya, itu akan tiba dalam sekejap mata. Sambil memuntahkan cahaya putih, babon itu juga menerkam ke arah Huo Yuhao dengan kecepatan yang sangat cepat, cahaya buas di matanya. Huo Yuhao sudah kehilangan kemampuan untuk berpikir karena kegugupannya. Ketika cahaya putih mencapai dia,
dia secara tidak sadar mengikuti nalurinya dan membawa belati macan putih di tangan kanannya, menyerang cahaya putih secara langsung. Adegan aneh muncul pada saat ini. Pada saat cahaya putih bertabrakan dengan belati macan putih, babon itu telah tiba, dan telah mengulurkan tangan panjangnya di depannya, menebas bahu Huo Yuhao dengan cakarnya yang tajam. Karena pertempuran telah mencapai titik ini, nasib Huo Yuhao sepertinya sudah ditentukan. Apakah dia benar-benar akan binasa di bawah cakar binatang jiwa ini? Babon itu mencakar bahu Huo Yuhao, dan memanfaatkan tubuhnya yang kokoh dan momentum dari serangannya untuk berputar di udara, dalam upaya untuk melemparkan Huo Yuhao ke bawah dengan keras. Pada saat yang sama ketika mencapai Huo Yuhao dan berusaha menjatuhkannya, cahaya putih melintas melewati tubuhnya. Tubuhnya tampak menegang untuk sesaat, dan Huo Yuhao terlempar keluar bukannya terhempas ke tanah. Di sisi lain, babon berguling-guling di tanah sebentar, sebelum menghentikan gerakan lebih lanjut. Peng, tubuh Huo Yuhao bertabrakan dengan batang pohon di dekatnya, lalu meluncur ke bawah. Segala sesuatu di depan matanya menjadi gelap, dan lonjakan rasa sakit yang hebat langsung menyebabkan dia kehilangan kemampuannya untuk bernapas. Pada saat ini, penampilan Huo Yuhao benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Ada luka panjang di bahunya, dan jaketnya hampir robek. Namun, dia masih berhasil bangun dari keadaan pikirannya yang kosong di tengah rasa sakit yang hebat. Tatapannya tanpa sadar bergeser ke arah babon yang tergeletak tak bergerak di tanah. Cahaya putih samar muncul di atas babon. Perlahan dan bertahap mulai mengembun menjadi lingkaran putih di atas tubuhnya. Halo itu tidak jelas, dan cahayanya juga hanya samar-samar terlihat. Namun, ini masih membuat Huo Yuhao ternganga. Cincin jiwa. Ini adalah cincin jiwa. Huo Yuhao sangat bersemangat sehingga tubuhnya sedikit gemetar, dan luka di tubuhnya sepertinya tidak terlalu sakit lagi. Dia hanya mempelajari teknik meditasi paling dasar di dalam Dux Mansion, namun dia telah mendengar terlalu banyak tentang binatang buas dan cincin jiwa. Hampir setiap penjaga di dalam Dux Mansion akan sering mengangkat topik itu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi melihatnya. Mungkinkah itu sudah mati? Huo Yuhao berpikir kosong pada dirinya sendiri. Cincin jiwa hanya akan muncul ketika binatang jiwa telah mati. Tapi, bagaimana itu mati? Kemampuan mata rohnya muncul pada saat ini, menyebabkan ingatannya melonjak melalui pikirannya seperti air pasang. Cahaya putih yang dilepaskan babon telah mengenai belati macan putih, namun begitu itu terjadi, belati macan putih tiba-tiba memancarkan cahaya, secara tak terduga menyerap semua cahaya putih. Ini juga merupakan faktor yang mengubah momen paling penting dari pertempuran. Menurut naluri babon, manusia lemah seperti Huo Yuhao pasti akan kehilangan semua kekuatan tempurnya setelah terkena skill jiwanya. Kemudian, dia akan kehilangan setidaknya setengah hidupnya karena dihancurkan dengan keras ke tanah. Namun, ia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan jiwanya secara tidak sadar akan dinetralkan oleh belati macan putih Huo Yuhao. Ketika ia membalik tubuhnya untuk melempar Huo Yuhao secara naluriah mengayunkan tangannya ke atas, menyebabkan belati macan putih di tangan kanannya secara alami menebas ke atas juga. Awalnya, panjang belati macan putih tidak cukup lama untuk mencapai babon yang sudah melayang ke langit. Namun, belati macan putih tiba-tiba melepaskan bilah cahaya sepanjang 1 kaki pada saat itu, yang menyapu tubuh babon. Tampaknya telah mengubah cahaya putih yang sebelumnya diserap menjadi pisau tajam. Meskipun Huo Yuhao tidak dapat mengingat dengan jelas di mana belati itu mengenai karena pikirannya yang kosong, sesuatu pasti telah terjadi. Bilah cahaya itu pasti telah menebas tubuh babon itu. Aku benar-benar menang. Huo Yuhao menatap cincin jiwa putih itu, tetapi kegembiraan di hatinya berangsur-angsur memudar. Cincin jiwa adalah item yang diperlukan bagi master jiwa untuk naik peringkat. Namun, tidak semua cincin jiwa cocok untuk diserap oleh master jiwa. Hanya cincin jiwa yang memiliki kompatibilitas tinggi dengan jiwa bela diri master jiwa yang dapat diserap, untuk hasil terbaik.